mengalami pertama tadi down juga, down. Terus kata dokter pernah mengalami namanya fase di mana dying, sekarat gitu. Maksudnya hampir mau mati nih. Ya. Maafnya ya kita ngomong agak vulgar dikit. Itu gimana ceritanya, Dok? Ya sebetulnya kan ini kalau cerita awal ya. Di cerita awal itu saya sedang praktek, kemudian saya merasa pusing gitu kan, berat kepala dan sebagainya. Saya pada waktu itu jaga di luar kota. Saya periksa di emergensi, pas di emergensi di tensi nih. Tensinya berapa coba? Berapa? 240 per 140. Subhanallah. Itu sistoliknya atau tekanan atasnya paling tinggi, tekanan bawahnya paling tinggi. Itu mah deket sama awat sih. Itu satu gitu ya. Sampai saya disuruh, "Dok, jangan praktek dulu, langsung istirahat." Saya tiduran aja gitu ya, dikasih obat-obat yang disimpan di bawah lidah lah, kemudian apa dan sebagainya. Sampai turun lagi gitu ya. Akhirnya saya mutusin minggu depannya saya periksa namanya CT kardiak. Asalnya sebelum CT kardiak kalsium skornya dulu. Kalsium skor itu adalah untuk menilai secara kuantitatif jumlah kalsifikasi, pengendapan kalsifikasi dalam pembuluh koroner saya, pembuluh jantung saya. Yang Itu sebelum dipasang ring itu? Sebelum. Ini yang berat itu di atas 400 nilainya itu. Ada namanya Agathon score gitu ya, itu di atas 400. Nilai saya berapa coba? 500. Waduh, 500. Subhanallah. Dan itu berada di pembuluh darah LAD, bagian proksimalnya, medialnya, bawahnya. Gitu kan? Itu udah. Terus karena sempat, "Dok, ini kalsium skornya tinggi." Gitu. "Oh gitu? Udahlah, dokter puasa nggak?" "Puasa." "Udah, CT kardiak aja." Di CT kardiak lah saya. CT scan kardiak itu adalah satu alat canggih untuk melakukan prosedur melihat anatomi jantung. Dan akan terdeteksi anatomi pembuluh darahnya secara detail. Gitu. Apakah bocor, apakah rusak, apakah apa? Apakah sampai sejauh mana penyempitannya? Dan kemudian flow-nya masih kelihatan enggak, gitu kan gitu. Tapi tidak melihat hemodinamik, hanya melihat anatominya aja. Karena kalau hemodinamik misalkan geraknya bagaimana itu nanti ada pemeriksaan lain. Di CT kardiak namanya. CT kardiak gitu ya. Itu saya CT kardiak, CT-nya CT 128 slide, CT kardiak dia lakukan, ternyata didapatkan seperti itu. Dan satu lagi ternyata saya ada bawaan arteri koroner utama kanannya tuh nyempit, kecil banget, bahkan bawaan tidak ada. Bawaan mesti bawaan emang dari bawaan lahir. Ya, jadi yang kanan yang nggak ada, ternyata ada tergantikan oleh satu namanya pembuluh darah baru yang cukup panjang menggantikan itu. Jadi yang kanan, jadi yang utamanya kan yang kiri, utama yang kiri gitu kan, yang kanannya juga cuman ada backupnya doang gitu. Nah, kemudian yang kirinya atas tengah bawah penyempitnya antara 70 sampai 90%. Nah, udahlah gitu. Saya saat itu waduh down itu pasti saat itu saya merasakan aduh saya gimana hidup gimana ya, mau praktek was-was jadinya. Was-was takut panik gimana, ya gitu. Akhirnya saya singkat cerita, saya tidak 1 minggu, saya besok lulusannya tuh ke salah satu teman saya. Yang uniknya teman saya itu dokter jantung juga, seangkatan kan gitu, dokter satu lifting lah ya, satu lifting. Tapi baru dioperasi juga, makanya dokter KB dioperasi sudah seangkatan dengan salah waktu 40 tahun. Ya, jadi dia dioperasi dioperasi gitu ya. Dalam waktu pemilihan operasi hari kedua itu pemulihan gitu ya. Dia bilang, saya liatin Kang, dia lagi proses operasi tadi ya, pemulihan. Lagi di recovery karena saya saking dekatnya dia mengizinkan saya untuk konsultasi. Hebatnya dokter tuh kayak gitu, walaupun dia sakit terbaring tapi demi teman dan untuk konsultasi dia terima juga. Pas diberikan, tapi memang karena dekat ya ngomongnya sembarangan. "Don, kondisi segini mah cenah sebulan ge mawat." Mana atau ngomong sembarangan sebenarnya bener ini artinya dokter tuh bilang kalau misalkan kalau netizen nggak tahu nih sebulan lagi kalau kondisi seperti ini sebulan lagi bakal kemungkinan kematian. Dead bro, dead, wassalam. Gitu. Wah, saya kan udah mungkin kaget ya. Tapi dia langsung berikan nih, makan obat ini pengencer darah, makan obat untuk membuka pembuluh darah jantung. Ada 4 obat yang harus saya makan waktu itu. Nah, seminggu dari sana, gitu ya, pas waktu saya praktek, saya kebetulan praktek di salah satu rumah sakit Sukabumi, perjalanan, dan kebetulan juga pakai supir kan. Pas waktu pulang gitu ya,
Baru sekitar 10 menit pulang, langsung, aduh, ini kenapa nih? Sesek gitu kan, dada tertekan dan sebagainya. Itu untung baru keluar 15 menit tuh dari rumah sakit. Kata saya, jangan teruskan, balik lagi ke rumah sakit. Balik lagi langsung. Saya langsung di sana ada Dokter Fajar, spesialis jantung gitu ya, Fajar Haryanto. Kang, saya sakit dada Kang, barusan ini kebetulan saya belum lihatin CT scan saya ke beliau gitu ya, saya lupa, bukan saya lupa karena ya saya udah konsultasi lah, pernah konsultasi ke Dokter Dendi. Pasti belikan ke beliau gitu ya, dimarahin saya. Mana kondisi seperti enggak laporan, masuk ICU, langsung masuk ICU saya. Langsung masukin suntik pengencer darah di perut tuh, ya, di perut, kemudian dikasih aspirat berapa tablet gitu kan, langsung untuk diencerkan darahnya. Dan masuk ICU. Waduh, itu udah masuk ICU nggak enak banget. Udah enak banget udah ya. Enak. Di ICU itu ya, mau buang air, mau air kecil, buang air kecil, pakai kateter kan, gitu, atau pakai kateter ini. Kemudian untuk buang air besar juga nggak boleh ngeden. Yang penyakit jantung itu nggak boleh ngeden. Waduh, jadi gimana dok? Jadi makanya kalau nanti pas waktu salah satu perawatan yang dokter jantung itu BAB itu nggak boleh sampai, nggak boleh. Jadi dia harus selalu lancar. Fesesnya tuh harus selalu lembek. Gimana caranya? Banyak makan buah-buahan, sayuran, atau dibantu obat sekalian. Tapi kalau misalkan ada obat yang kayak misalkan, punten saya nyebut nama obat Dulcolak, itu kan mulusnya luar biasa. Tapi ada merek satu lagi mungkin Lactulos seperti madu itu lebih enak gitu, lebih lancar, lebih alamiah dia seperti itu. Kalau ketergantungan gimana? Nggak apa-apa, daripada ngeden-ngeden nanti jantungnya tiba-tiba ngatup begitu. Nah, itu lagi tuh. Ternyata gitu. Ini saya baru tahu nih dok, Masya Allah, seperti ini ilmu lagi. Ternyata orang sudah punya penyakit jantung, mau parah, mau nggak parah gitu, nggak boleh ngeden dok ya? Ya dihindarkan untuk ngeden sampai, kan kalau membuang air besar keras kan suka nggak tahan kan, mulai segitu. Nah itu yang punya penyakit itu nggak boleh sampai, harus sadar ngeden gitu. Harus sadar ngeden, jangan sampai dia terus pas lupa dia ngeden, terus ada merasa nggak enak, terus selama 15 menit 30 menit langsung ke rumah sakit. Harus begitu. Kalau sudah yang punya penyakit jantung atau sudah dipasang ring, pas ngeden nggak sengaja seperti itu gitu ya, terus nggak nyaman, merasa langsung ke rumah sakit 15 menit 10 menit nggak nyaman aja gitu ya, belum merasa sek, nggak nyaman dan sebagainya, udah ke rumah sakit aja di EKG. Kalau dari EKG-nya normal udah pulang lagi, berarti aman, berarti cuma perasaan takut doang. Tapi kalau misalkan ternyata ada sesuatu, udah dirawat sana. Itu salah satu emergensi. Oke, tadi kan dokter bilang udah masuk ICU nih, dengan proses seperti itu, katanya pokoknya jantung tuh nggak boleh ngeden. Nah, pemasangan ring itu gimana? Ya, saat itu saya ditawarin, karena melihat kondisi seperti itu, ditawarin untuk apakah mau dipasang di sana, ya di rumah sakit di Samsudin atau di Harapan Kita. Kata saya ke dokter Fajarnya, saya nyebut Akang bisa nggak memasang di sini? Ya bisa tuh, asal mana percaya. Asal kamu percaya, ya udah saya percayalah, udah Bismillah aja. Kata saya kan gitu. Alat cat lab saya sama dokter Fajar yang ngadain, dipakai oleh saya juga. Itu alatnya yang ngadain tahun 2016 itu oleh saya sama dokter Fajar. Dulu bercita-cita jangan sampai pakai alat ini gitu kan. Ternyata nggak apa-apa lah gitu. Ternyata alat yang kita adakan memelihara, menyelamatkan kita juga dipakai oleh kita sendiri gitu. Nah, kemudian dipasang, asalnya mau dipasang 2, tapi jadi 3. Pasang ringnya, sekarang nggak usah takut. Masang ring itu bukan, jadi kalau nanti ada penyempitan jantung tuh ada derajatnya. Kalau derajatnya itu nanti ada yang bisa, nggak selalu harus dioperasi, dibedah. Enggak, tapi cuman ini sekarang lukanya udah nggak ada nih. Cuman masukin selang, ini dibalin dulu gitu ya. Nanti dibalin di pembuluh darah di sini, masuk selang ke sini, pasang ringnya, langsung hiasin. Jadi kayak kontrol kayak motorik gitu ya, kayak tukang ledeng lah, rojok-rojok gitu. Aduh. Nanti seperti itu, tapi ya itu tadi. Jadi sekarang teknologi udah canggih. Jadi nggak perlu dibedah sampai dibuka begitu kadang-kadang. Dan sebetulnya kriteria saya itu masih karena penyempitannya 90% gitu ya, tapi dokternya alhamdulillah masih bisa, pas waktu di angiografi mungkin lebih kurang daripada yang penglihatan CT angiografinya, sehingga masih bisa dipasang ring, jadi nggak di bypass. Nah yang keduanya baru di bypass.
Di bypass itu dibedah ininya. Dokter sempat dibahas? Enggak. Oh, enggak. Kalau saya mah di namanya angioplasti, stent angioplasti. Oh, stent angioplasti yang dimasukin dari sini ya. Ini dari sini netizen nih dari situ. Dan minimal invasif tuh, nggak ada bekas operasinya udah nggak ada. Oh, Jadi nggak usah takut, nggak sakit, nggak apa. Yang penting kita nyantai gitu. Ya, relax tadi ya. Kalau nggak relax, ditidurin paling begitu sama nggak bius umum, tapi cuma ditidurin aja. Dan akhirnya setelah recovery, proses bangkit itu kapan, Dok? Ya proses bangkitnya saya bangkit spirit ya, maksudnya kalau recovery kan setelah recovery itu satu gitu ya, saya pengen hidup lebih lama tapi dengan cara menyebarkan informasi apa yang saya alami supaya yang lain nggak alami kayak saya. Nah, dengannya dengan ada dokter di podcast cegah sakit hidup tetap sehat. Intinya ketika saya yakin konsep amal jariah lah gitu. Ketika amal jariah ilmu kita berikan pada orang lain, maka dampaknya akan kembali pada kita. Mungkin banyak orang-orang setelah netizen lihat ini mendoakan semoga kita tetap Mas Boy tetap sehat, dan saya pun mendoakan netizen tetap sehat. Itu kan didengerin sama malaikat. Masya Allah. Iya, betul. Makin banyak viewers, makin banyak doain. Nah, itu makanya. Tolong di like and subscribe. Karena channel ini sangat istilahnya mudah. Kalau memang bermanfaat bagi netizen semua, tolong di like and subscribe ya. Sekali lagi. Dan yang paling penting ini, doainnya dulu deh. Nggak subscribe juga nggak apa-apa, asal doain. Nah, tapi kalau subscribe gini banget gitu. Pertama doa dulu. Lebih bagus sih pakai subscribe dan like ya. Oke.